Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Selamat datang. Kali ini kita akan membahas mengenai seputar manajemen piutang. Sebagai introduction di sini bahwa hampir setiap jenis barang saat ini dapat dibeli dengan kredit, baik rumah, mobil, alat-alat elektronik, bahkan biaya kuliah pun dapat diperoleh secara kredit. Dengan menjual secara kredit, perusahaan akan memiliki piutang. Mengapa banyak perusahaan yang menjual barang hasil produksinya dengan secara kredit? Alasannya tidak lain adalah karena penjualan secara kredit merupakan suatu upaya untuk dapat meningkatkan atau untuk dapat mencegah penurunan penjualan. Dengan penjualan yang makin meningkat, ini diharapkan tentunya dapat meningkatkan laba usaha juga akan mengalami peningkatan. Ya. Sayangnya, dengan memiliki piutang juga menimbulkan berbagai biaya perusahaan. Untuk itu, perusahaan perlu melakukan analisa efektivitas manajemen piutang untuk meningkatkan kinerja keuangannya. Tujuan dari analisis ekonomi tentang piutang ini adalah untuk menilai apakah manfaat memiliki piutang lebih besar ataukah lebih kecil dari biayanya. Bila diperkirakan bahwa manfaatnya lebih besar, maka secara ekonomi pemilikan piutang atau penjualan secara kredit dapat dibenarkan. Oke, baik, ikuti saja video-video berikutnya. Tujuan manajemen piutang salah satunya adalah untuk mengendalikan piutang. Dan untuk mengendalikan piutang, perusahaan perlu menetapkan kebijakan kreditnya. Kebijakan ini yang kemudian berfungsi sebagai standar. Bila kemudian dalam pelaksanaannya, penjualan kredit dan pengumpulan piutang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan, maka perusahaan perlu melakukan perbaikan. Nah, aktivitas untuk menjamin agar hasil sesuai dengan rencana adalah esensi dari fungsi pengendalian dalam piutang. Sebagai pendahuluan bahwa piutang merupakan kekayaan perusahaan yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya politik penjualan kredit. Dengan penjualan kredit, tentunya dengan tujuan untuk mendapatkan laba yang optimal dengan risiko yang minimal, atau dalam hal ini piutang adalah tagihan kepada pihak lain di masa yang akan datang karena terjadinya transaksi di masa lalu. Nah, walaupun pada dasarnya semua perusahaan, baik perusahaan dagang atau industri, menginginkan penjualan cash, tetapi karena adanya keterbatasan daya beli masyarakat, atau alasan lainnya dilakukan penjualan secara kredit. Tentunya penjualan secara kredit ini memiliki tujuan diantaranya dapat merangsang minat para langganan. Kemudian dapat menaikkan volume penjualan, kemudian dapat meningkatkan laba bersih perusahaan, dan tentunya dapat memenangkan persaingan sebagai sebuah strategi untuk memperbesar market share. Nah, dalam hal ini, tentunya juga penjualan secara kredit akan dapat meningkatkan omset penjualan. Namun memang memiliki risiko tertundanya penerimaan kas, sehingga membutuhkan investasi yang lebih besar. Selain itu juga dapat mengakibatkan kerugian karena menunggak atau bahkan tidak tertagih. Semakin lama piutang tertunggak, akan semakin besar investasi yang dibutuhkan. Nah, untuk penjualan secara kredit ini atau piutang ini merupakan hal yang biasa dilakukan dalam dunia bisnis untuk merangsang minat para langganan dan sengaja dilakukan untuk memperluas pasar dan tentunya dapat memperbesar hasil penjualan. Dengan adanya kebijakan penjualan kredit ini diharapkan dapat meningkatkan penjualan karena sedikit saja konsumen mengeluarkan uang maka akan dapat
barang yang diinginkan, sehingga tujuan penjualan kredit yang pertama dapat merangsang minat para langganan. Kemudian, tentunya dengan penjualan kredit ini dapat menaikkan volume penjualan, dan impact-nya dapat meningkatkan laba bersih perusahaan. Ini sebagai akibat dari kenaikan hasil penjualan yang akan dapat menimbulkan kenaikan value, ya, laba perusahaan. Kemudian kaitannya dengan market share ini untuk menjaga posisi perusahaan di dalam persaingan, maka perusahaan tentunya dapat melakukan penjualannya dengan kredit. Kebijakan penjualan yang agresif ini diharapkan akan dapat merangsang minat calon konsumen untuk memakai dan menikmati kegunaan barang yang dibeli tanpa harus mengeluarkan uang yang besar pada saat membeli. Nah, dalam hal ini, pangsa pasar atau disebut sebagai market share ini sebagai bagian dari pasar yang dikuasai oleh suatu perusahaan dan seluruh potensi jual umumnya dinyatakan dalam bentuk persentase. Jadi, kaitannya dengan market share ini, persentase total penjualan dari suatu perusahaan dari seluruh sumber dengan total penjualan produk dalam suatu industri tertentu. Artinya, dalam kaitannya dengan penjualan kredit, bagaimana caranya agar dapat memperbesar market share dengan cara memberikan penjualan dengan kredit. Dengan menjual secara kredit tentunya dapat menambah image perusahaan yang pada akhirnya, ya, sebagai indikator untuk perusahaan dalam mengukur keberhasilan mereka dibanding kompetitornya bisa dengan cara menjual secara kredit, dan endingnya adalah dapat memperbesar market share. Oke, berikutnya adalah berkaitan dengan risiko penjualan kredit. Kaitannya dengan hal ini, fasilitas kredit kadangkala bisa menjadi daya tarik yang ampuh untuk menarik konsumen. Namun, jika Anda tidak melindunginya dengan sistem yang baik, tentunya juga akan rugi besar. Ya, misalnya hanya konsumen yang sudah menjadi langganan sekian lama yang bisa mendapatkan fasilitas kredit. Nah, dalam pembahasan kali ini untuk risiko penjualan kredit, tentunya yang pertama, tidak terbayarnya piutang. Risiko ini terjadi apabila jumlah risiko kerugian piutang tidak dapat direalisasikan. Dan tentunya juga dapat mengurangi pendapatan perusahaan, bahkan mengakibatkan kerugian apabila jumlah piutang yang diterima kurang dari harga pokok barang yang dijual secara kredit. Solusinya apa? Solusinya perusahaan tentunya harus dapat menyediakan cadangan dagang, ya, atau bad debt, ya, piutang tak terdagih. Kemudian dengan meningkatnya volume penjualan kredit, tentunya dana yang diinvestasikan dalam piutang juga meningkat, sehingga mengakibatkan risiko tidak terbayarnya piutang. Risiko yang kedua adalah keterlambatan waktu pembayaran piutang. Hal ini tentunya akan menimbulkan adanya tambahan dana untuk biaya penagihan kepada peminjam. Ya, impact-nya timbul biaya pengumpulan piutang atau cash discount. Untuk mengatasinya, ya, dalam hal ini cash discount dengan syarat biaya diskon ini tentunya dapat tambahan laba. Jadi bagaimana caranya untuk penjualan kredit, ya, risiko yang dua ini dapat diminimalisir. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya piutang, ya, yang pertama adalah volume penjualan kredit. Dalam hal ini, besar kecilnya volume penjualan kredit yang ditetapkan oleh perusahaan mempengaruhi jumlah piutang perusahaan. Semakin besar volume penjualan kredit, semakin besar pula investasi dalam piutang perusahaan. Sebaliknya, semakin kecil volume penjualan kredit yang ditetapkan perusahaan, akan semakin kecil jumlah piutangnya. Nah, ini artinya perusahaan harus menyediakan investasi yang lebih besar dalam piutang. Dan meski berisiko semakin besar, profitabilitasnya juga akan semakin meningkat.
Oke, untuk yang kedua, faktor yang mempengaruhi besar kecilnya piutang adalah syarat pembayaran penjualan kredit. Nah, dalam hal ini untuk syarat pembayaran atau termin, ya, syarat atas penjualan kredit yang ditetapkan pihak perusahaan dapat bersifat ketat atau lunak. Semakin ketat syarat pembayaran yang ditetapkan, semakin cepat pengambilan piutang, sehingga jumlah piutang perusahaan akan semakin kecil. Sebaliknya, semakin kecil atau semakin lunak syarat pembayaran yang ditetapkan, akan semakin lama pengambilan piutang dan jumlah piutang akan lebih besar. Faktor yang ketiga adalah ketentuan tentang pembatasan kredit. Nah, dalam hal ini, untuk penjualan kredit, perusahaan dapat menetapkan batas pemberian kredit kepada pelanggan. Semakin tinggi batas yang ditetapkan, semakin besar pelanggan membeli secara kredit sehingga jumlah piutang juga akan semakin besar. Jadi dalam hal ini, utamakan kredit kualitatif bukan kuantitatif. Ya. Jadi biasanya untuk perusahaan sendiri diutamakan mengejar kualitas, ya. Sekalipun mengejar kuantitas, tapi tetap faktor kualitas perlu diperhatikan. Ya, dengan menggunakan prinsip 5C, 7P, 3R yang akan dibahas nanti berikutnya. Faktor yang berikutnya adalah kebijakan dalam pengumpulan piutang. Nah, dalam hal ini, pengumpulan piutang dapat bersifat aktif, bisa menggunakan debt collector, ya. Dengan menggunakan ini, pengumpulan piutang lebih tepat waktu, namun perlu tambahan biaya pengumpulan piutang atau bisa menggunakan strategi pasif, ya, yaitu tentunya adanya keyakinan bahwa debitur dapat menepati janji, maka risiko tertunggaknya piutang lebih besar. Perusahaan juga berharap agar pelanggan menyetor pembayaran utang tepat waktu. Kebijakan ini dapat dilalui dengan beberapa cara, diantaranya contohnya adalah dengan memungut secara langsung atau dengan memberi peringatan melalui surat kepada pelanggan, bisa juga melalui email ataupun melalui SMS atau WhatsApp. Ya, yang tentunya dapat diinformasikan dengan mudah kepada pelanggan untuk memperingatkan bahwa akan mendekati batas jatuh tempo. Berikutnya, faktor yang mempengaruhi besar kecilnya piutang yang kelima adalah kebiasaan para pelanggan mengambil potongan atau tidak. Ya. Nah, sebagian pelanggan memiliki kebiasaan membayar dengan menggunakan kesempatan mendapatkan cash diskon. Sedangkan sebagian lagi tidak. Perbedaan cara pembayaran ini tergantung kepada penilaian mereka terhadap kedua alternatif tersebut untuk mencari yang terbaik dan yang paling menguntungkan mereka. Apabila perusahaan telah menetapkan syarat pembayaran, contohnya 2/10 net 30, ya, artinya pelanggan dihadapkan pada dua alternatif. Alternatif pertama, ya, akan membayar pada hari ke-30 atau hari ke-10 sudah barang diterima. Hari ke-10 sudah sesudah barang diterima, berarti, ya, mereka membayar harga sepenuhnya sesuai dengan kredit penjual. Alternatif kedua yaitu dengan membayar pada hari ke-10, berarti mendapatkan cash diskon sebesar 2%. Nah, itu contohnya ya. Untuk berikutnya yang keenam adalah lama persyaratan kredit. Ya, tentunya juga makin lama persyaratan kredit yang dipersyaratkan untuk konsumen atau debitur akan semakin tinggi piutang. Kemudian juga tergantung dari karakteristik industrinya. Ya, dalam setiap perusahaan kaitannya dengan piutang tergantung dari karakteristik industri. Ada yang bergerak di bidang industri jasa ataupun barang. Ya, ini juga mempengaruhi besar kecilnya piutang.
Kemudian hal-hal yang terkait dalam pengumpulan piutang dan kebijakan kredit. Di sini apa saja yang menjadi hal-hal yang menjadi keterkaitan ya dalam pengumpulan piutang dan kebijakan kredit. Yang pertama adalah standar kredit. Standar kredit ini suatu kriteria ya yang dipakai perusahaan untuk menyeleksi para langganan yang akan diberikan kredit dan berapa jumlah yang harus diberikan. Ini menyangkut kebiasaan para pelanggan dalam membayar kembali yang kemungkinan pelanggan tidak membayar kredit yang diberikan dan jangka waktu pembayaran para pelanggannya. Di samping itu juga perusahaan dapat memberikan utang-utang karena piutang tak tertagih dengan memperhatikan kebiasaan di masa lalu. Nah, dalam melakukan perubahan penjualan dari tunai menjadi kredit, diharapkan dapat meningkatkan penjualan. Tentunya dengan asumsi masih memiliki kapasitas produksi yang cukup sehingga dapat memproduksi tambahan output, atau yang kedua, asumsinya tidak ada perubahan dalam investasi persediaan sebagai akibat dari perubahan kebijakan kredit. Nah, ini tentunya juga mempengaruhi kualitas minimum penilaian kredit dari peminta kredit yang dapat diterima oleh perusahaan. Dan ini adalah variabel-variabel yang dapat dipertimbangkan dalam pemberian kredit. Mulai dari kualitas piutang dagangan, jangka waktunya, kemudian cash diskon, ataupun program lain kaitannya dengan pengumpulan piutang. Yang penting dapat mempercepat pengumpulan piutang. Kemudian yang kedua, bisa dengan termin kredit, ya, atau dalam kaitannya dengan jangka waktu periode kredit dan potongan tunai yang diberikan jika dilakukan pembayaran lebih awal. Contohnya seperti halnya tadi, ya, credit term atau persyaratan kredit. Ya, tadi contohnya 2/10 net 30, artinya diberikan dua pilihan. Si nasabah atau debitur boleh membayar di hari ke-30, namun dia tidak mendapatkan diskon. Tapi apabila dia ingin mendapatkan diskon 2%, dia harus membayar kreditnya dengan melunasi barang yang dibelinya sampai dengan hari ke-10. 2/10 net 30, contohnya itu. Kemudian yang ketiga adalah dengan potongan tunai. Persentase pengurangan pembayaran dari jumlah bruto penjualan karena pembayaran dilakukan dalam periode potongan tunai. Ini juga menjadi contoh untuk pengumpulan piutang biar lebih cepat. Berikutnya adalah default risk, ya, kerugian dari piutang dagang tidak tertagih yang mungkin terjadi karena pelanggan, standar kredit, dan perlambatan waktu pengumpulan piutang. Selanjutnya kita masuk ke jenis piutang. Ya, jenis piutang di sini ada dua, ada piutang lancar dan piutang tidak lancar. Piutang lancar sudah barang tentu ini merupakan piutang yang akan ditagih dalam masa 1 tahun atau selama 1 siklus operasi berjalan. Sementara piutang tidak lancar ini piutang yang akan tertagih lebih dari 1 tahun. Piutang selanjutnya diklasifikasikan dalam neraca, ya, yaitu sebagai piutang dagang. Ya, piutang dagang ini jumlah yang terutang oleh pelanggan untuk barang dan jasa yang telah diberikan sebagian bagian dari operasional bisnis normal. Ini tentunya diklasifikasikan lagi ke dalam 2 bentuk, ada piutang dagang dan piutang non-dagang. Piutang dagang atau piutang usaha biasanya disebut sebagai receivable, account receivable, ya, jumlah yang akan ditagih dari pelanggan sebagai akibat penjualan barang atau secara kredit. Piutang usaha memiliki saldo normal di sebelah debit sesuai dengan saldo normal untuk aktiva.
Piutang usaha biasanya diperkirakan akan dapat ditagih dalam jangka waktu relatif pendek, biasanya dengan waktu 30 hingga 60 hari. Ya. Untuk yang piutang wesel, ya, atau sering diistilahkan dengan notes receivable, yaitu tagihan perusahaan kepada pembuat wesel. Pembuat wesel di sini adalah pihak yang telah berutang kepada perusahaan, baik melalui pembelian barang atau jasa secara kredit maupun melalui peminjam sejumlah uang. Pihak yang terutang berjanji kepada perusahaan yang selaku yang diutangkan ya untuk membayar sejumlah uang tertentu berikut bunganya dalam kurun waktu yang telah disepakati. Janji pembayaran tersebut ditulis secara formal dalam sebuah wesel atau promise atau promissory notes ya. Piutang wesel sama seperti piutang usaha, memiliki saldo normal di sebelah debit sesuai dengan saldo normal untuk aktiva. Nah, setelah ditagih atau diterima pembayaran, piutang wesel juga berkurang di sebelah kredit. Untuk piutang non-dagang, ini piutang yang timbul bukan dari transaksi penjualan barang dagangan ataupun jasa ya, dan di luar kegiatan usaha perusahaan. Misalnya, piutang yang timbul dari adanya penjualan kredit atas aktiva perusahaan yang sudah tidak produktif lagi. Itu contohnya. Berikutnya adalah biaya atas piutang. Biaya-biaya apa saja yang muncul atas piutang? Ya, atas perusahaan menjual secara kredit kepada nasabah atau debitur. Yang pertama ada biaya penghapusan piutang. Biaya penghapusan piutang ini disebut sebagai bad debt atau piutang ragu-ragu. Ini adalah risiko terhadap tidak tertagihnya sejumlah tertentu dari piutang yang dimasukkan sebagai piutang ragu-ragu yang nantinya akan diadakan penghapusan piutang. Oleh karena itu, ini perlu diperhitungkan pada setiap periode. Yang kedua adalah biaya pengumpulan piutang. Nah, dengan adanya piutang, maka akan timbul kegiatan penagihan piutang yang akan mengeluarkan biaya disebut sebagai biaya pengumpulan piutang. Berikutnya ada biaya administrasi. Nah, biasanya biaya administrasi ini diperlukan untuk kegiatan administrasi yang akan mengeluarkan biaya. Ya. Kemudian untuk biaya sumber dana atau modal, ya, dengan terjadinya piutang tentunya diperlukan dana dari dalam maupun dari luar perusahaan untuk menjaganya. Dana tersebut diperlukan biaya untuk sumber dana, disebut sebagai weight cash. Oke, kita masuk ke manajemen piutang. Untuk manajemen piutang ini adalah sebuah proses yang mendata, mengumpulkan, dan menagih piutang perusahaan dari tangan konsumen. Sistem manajemen piutang yang baik akan menghindarkan Anda sebagai pemilik perusahaan dari kekurangan dana akibat dana yang macet di tangan konsumen. Nah, bisa kita lihat ya di sini untuk manajemen piutang sendiri bagaimana sebuah perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang. Jadi untuk rencana atau anggaran ya atau forecast jumlah piutang pada waktu yang akan datang disusun berdasarkan budget penjualan dengan memperhatikan persyaratan pembayaran yang ditawarkan perusahaan dan tentunya juga histori ya kebiasaan pelanggan membayar bunga. Kemudian untuk manajemen piutang juga diperhatikan kaitannya dengan controlling atau pengendalian piutang. Nah, untuk pengendalian piutang sendiri secara ketat perlu dilaksanakan mulai dari penyaringan langganan, penentuan risiko, penentuan potongan, pelaksanaan administrasi yang berhubungan dengan penarikan kredit, dan penetapan ketentuan dalam menghadapi para penunggak. Nah, ataupun manajemen piutang dengan memperhatikan penggunaan rasio. Nah, dalam hal ini, untuk penjualan secara kredit akan mengakibatkan atau mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan secara
keseluruhan. Sehingga manajemen perlu menilai kinerja dari sisi piutangnya. Alat ukur untuk menilai kinerja ini dapat dilakukan dengan menggunakan rasio keuangan, ya, yang berhubungan dengan piutang tersebut. Mulai dari kita bisa menghitung rasio piutang dengan kerugian piutang yang timbul, hitung tingkat perputaran piutang dan rata-rata pengumpulan piutangnya, ya, atau yang sudah kita bahas ya berkenaan dengan hal ini, yaitu receivable turnover, ya. Kemudian bandingkan rasio-rasio tersebut dengan tahun sebelumnya, anggaran maupun kelompok industrinya. Nah, jadi dengan hal ini kita bisa melihat sejauh mana penggunaan rasio secara histori, ya, bagaimana perubahannya, peningkatan atau penurunannya, ya. Yang pasti semakin cepat perputaran piutangnya berarti semakin baik, progres perusahaan semakin baik. Ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang, ya, kaitannya dengan yang pertama, rencana jumlah piutang pada waktu yang akan datang disusun berdasarkan budget penjualan dengan memperhatikan persyaratan pembayaran yang ditawarkan perusahaan dan kebiasaan pelanggan membayar utangnya. Nah, budget jumlah piutang pada waktu yang akan datang disusun berdasarkan budget penjualan dengan mempertimbangkan persyaratan pembayaran yang ditawarkan perusahaan dan kebiasaan pelanggan membayar utangnya. Besarnya budget piutang akan terpengaruh dari sejumlah risiko piutang berupa piutang ragu-ragu yang diestimasi oleh perusahaan. Di samping itu, besarnya piutang, maka dengan memperhatikan kebiasaan para pelanggan membayar utangnya, dapat direncanakan pengumpulan piutang pada saat tertentu di masa yang akan datang. Kemudian, untuk besarnya rencana piutang akan berpengaruh dari sejumlah risiko piutang berupa piutang tertagih yang diestimasikan oleh pihak perusahaan. Nah, ini dua hal penting dalam kaitannya dengan rencana pengumpulan piutang. Kemudian bagaimana cara menagih piutang konsumen? Nah, kaitannya dengan penagihan piutang konsumen ini berhubungan dengan pengendalian piutang. Mulai dari penyaringan pelanggan, ya, kemudian penentuan risiko kredit, penentuan potongan-potongan, pelaksanaan administrasi yang berhubungan dengan penarikan kredit, sampai dengan penentuan ketentuan-ketentuan dalam menghadapi penunggak. Jadi, untuk bisa mengawasi dan meminimalisir risiko yang mungkin terjadi, kita bisa menyaring pelanggan dari mulai menggolongkan kolektibilitas pelanggan itu sendiri, misalnya dugaan-dugaan ke depannya untuk pelanggan A, B, dan C disortir, kemudian dikategorikan ke dalam pelanggan yang mungkin diduga ke depannya apakah pelanggan tersebut akan lancar, diragukan, atau macet sesuai dengan karakteristiknya. Kemudian juga untuk penentuan potongan perlu diperhatikan juga, ya. Jangan sampai asal menyebutkan potongan yang akan diberikan kepada pelanggan karena tentunya mempengaruhi ke penerimaan, ya, cash flow dari hasil penerimaan piutang itu sendiri. Kemudian penilaian terhadap calon pembeli atau risiko kredit. Nah, ini yang sudah disebutkan di awal untuk menilai bahwa seseorang layak diberikan tidaknya kredit, baik itu di jasa ataupun di barang, ya. Ini ada yang diistilahkan dengan prinsip 5C. Ya, ada 5C, ada 7P, ada 3R. Ini dibahas lebih lanjut di analisa kredit ataupun manajemen perkreditan. Namun, kaitannya dengan hal ini ya akan dibahas secara 5C dulu, ya.
C yang pertama adalah karakter, kemudian capacity, kemudian capital, kemudian collateral, dan terakhir adalah condition of economic. Untuk kapital, untuk karakter, yang pertama, karakter menyangkut mengenai tabiat, perilaku, kejujuran, kemudian responsibility ya, tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban. Jadi kaitannya dengan watak, perilaku, sebagai manajer, sebagai account officer, kita perlu melihat, mengidentifikasi layak tidaknya si calon debitur tersebut diberikan kredit. Dilihat dari watak, perilaku, ataupun dari sifatnya. Ini berkaitan dengan karakter. Yang kedua berkaitan dengan capacity. Capacity ini berkaitan dengan ability ya, kemampuan untuk membayar utangnya. Ya, apakah dia posisinya sebagai pemilik perusahaan, atau pegawai, atau sebagai siapa dalam suatu organisasi. Sehingga kita bisa memprediksi sejauh mana kemampuan perusahaan atau kemampuan si debitur tersebut dalam mengembalikan ya uang atau mengembalikan sejumlah total tertentu ya pada saat jatuh tempo. Kemudian kapital di sini kita bisa melihat berapa besar dana yang ada dalam perusahaan sebelum perusahaan atau debitur tersebut atau konsumen tersebut ya diberikan kredit oleh bank. Jadi kita bisa membandingkan antara modal sendiri dengan modal asing ya. Ini bisa menggunakan teknik penilaian rasio solvabilitas ya yang sudah dibahas sebelumnya. Ya, bisa menggunakan debt equity ratio ataupun debt to total asset ratio. Kemudian kolateral, ini lebih ke jaminan atau agunan ya dalam pengambilan kredit. Jadi setiap nasabah atau debitur kredit ya perlu ada jaminan yang menjadi bentuk jaminan aset yang diberikan oleh debitur itu sendiri dalam meminimalisir risiko kredit oleh bank. Kemudian condition of economic berkaitan dengan kondisi perekonomian secara umum. Jadi sejauh mana si calon debitur atau perusahaan debitur tersebut akan mampu menghadapi risiko ketidakpastian dari kondisi perekonomian yang tidak menentu dalam kaitannya dengan kemampuan perusahaan untuk menghadapi berbagai kemungkinan risiko di masa depan. Tentunya juga ini mempengaruhi kaitannya dengan kolektibilitas kredit di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah dalam penentuan risiko kredit. Untuk langkah-langkah penentuan risiko kredit, di sini yang pertama bisa melakukan dengan BMPK ya. Kalau di bank itu BMPK, batas maksimum penentuan kredit atau batas maksimum pemberian kredit. Nah, di sini yang pertama penentuan batas tertinggi risiko kredit. Ya. Misalnya, dalam 5 tahun terakhir terjadi kredit yang tidak tertagih 4%, 3%, 5%, 6%, dan 5%. Maka dapat ditentukan batas tertinggi sebesar 6% dari penjualan kredit. Yang kedua dapat menggunakan klasifikasi pelanggan. Nah, dalam hal ini untuk penentuan risiko kredit ditentukan, maka selanjutnya mengadakan klasifikasi atau pengelompokan dari pelanggan. Misalnya, golongan risiko kredit 3%, 5%, dan 6% misalnya. Nah, dalam hal ini, setelah kita melakukan klasifikasi pelanggan, tentunya kita bisa menyeleksi pelanggan tetap. Untuk klasifikasi tersebut, perusahaan dapat memutuskan tidak memberikan kredit baru lagi atau memperberat syarat pembayaran kredit kepada golongan risiko kredit, misalnya yang di atas 6%. Dan penjualan kredit hanya dapat diberikan kepada para pelanggan dari golongan risiko kredit di bawah 6%. Artinya
hanya misalnya 3-5% saja. Jadi dalam kaitannya dengan penentuan risiko kredit, ya, Anda sebagai account officer, sebagai manajer keuangan, bisa melihat dari sisi penjualan kredit secara histori. Misalnya ternyata batas tertinggi untuk kredit yang tidak tertagih itu misalnya 6%. Jadi kaitannya dengan hal ini, ya, untuk kedepannya Anda prediksi yang diterima untuk keputusan pemberian kredit itu hanya diberikan untuk golongan yang di bawah 6%. 3-5% saja yang diterima. Yaitu perlu klasifikasi pelanggan yang pada akhirnya Anda bisa menentukan pelanggan tetap yang bagaimana yang akan diberikan kredit. Karena kalau semua pelanggan diberikan kredit tanpa melalui sortir mana yang sekiranya kedepannya akan lancar dan tidak lancar, ini tentunya juga dapat menambah risiko untuk perusahaan. Nah, untuk perputaran piutang, kaitannya dengan piutang ini sebagai bagian dari modal kerja, keadaannya akan selalu berputar dalam artian piutang akan tertagih pada saat tertentu, akan timbul lagi akibat penjualan kredit, dan seterusnya. Periode perputaran piutang tergantung dari panjang pendeknya ketentuan waktu yang dipersyaratkan dalam syarat pembayaran kredit. Sehingga semakin lama syarat pembayaran kredit berarti semakin lama terikatnya modal kerja tersebut dalam piutang. Dan berarti makin kecil tingkat perputaran piutang dalam satu periode. Dan sebaliknya, semakin pendek syarat pembayaran kredit berarti semakin pendek tingkat terikatnya modal kerja dalam piutang, yang pada akhirnya tingkat perputaran dalam satu periode juga semakin besar. Nah, untuk perputaran piutang itu sendiri, ini adalah piutang perusahaan berputar berapa kali dalam satu periode, atau biasanya 1 tahun, karena cenderung jangka pendek. Jadi, perputaran piutang ini periode waktu terikatnya dana pada piutang mulai dari kas, kemudian menjadi inventory persediaan, kemudian dijual secara kredit, timbulnya piutang, sehingga kembali lagi menjadi kas yang kedua. Diharapkan kas yang terakhir yang kedua ini lebih besar dari kas pertama. Nah, itu kaitannya dengan periode waktu terikatnya dana pada piutang ketika terjadi penjualan secara kredit. Periode perputaran piutang tergantung dari panjang pendeknya ketentuan waktu yang dipersyaratkan dalam syarat pembayaran kredit. Nah, di sini untuk menghitung tingkat perputaran piutang yang sebetulnya juga sudah dibahas di analisis rasio keuangan, ya, untuk rasio aktivitas, itu perbandingan antara penjualan neto kredit dengan rata-rata piutang. Nanti ketemu berapa kali tingkat perputaran piutang. Nah, di sini untuk penjualan neto kredit adalah semua penjualan kredit sesudah dikurangi potongan-potongan. Nah, kalau untuk rata-rata piutang juga sudah dibahas sebelumnya, ya. Ini piutang awal tahun, ya, ditambah piutang akhir tahun dibagi 2, ya. Semakin cepat perputaran piutang, semakin baik perusahaan tersebut karena semakin cepat pula piutang menjadi kas. Dengan semakin cepatnya perputaran piutang akan berpengaruh semakin pendek pengumpulan piutang yang berarti semakin baik perusahaan tersebut mengelola keuangannya. Nah, untuk rata-rata pengumpulan piutang dapat dihitung dengan cara 365 dibagi dengan tingkat perputaran piutang. Nanti ketemu berapa hari rata-rata pengumpulan piutangnya. Ini juga sebetulnya sudah dibahas di analisis rasio, ya, untuk rasio aktivitas. Nah, ini catatannya untuk literatur Amerika biasanya menggunakan 365 hari dalam menentukan rata-rata pengumpulan piutang. Untuk menilai efisiensi pengumpulan piutang, ya, di sini dapat dihitung perputaran piutang,
Perputaran piutang adalah lamanya atau periode waktu dari dana piutang tersebut. Jika rata-rata waktu pengumpulan piutang lebih lama dibandingkan dengan batas pembayaran, maka artinya pengumpulan piutang perusahaan kurang efisien. Nah, ini bisa dilihat ya, untuk kegunaan hari rata-rata pengumpulan piutang, ada yang dikatakan efisien dan inefisien. Contoh kasus misalnya ini adalah penjualan kredit di tahun 2018 dan 2019. Misalnya dua-duanya 2018-2019 sama, penjualan kreditnya adalah menghasilkan 100 juta rupiah. Dengan piutang awal tahun 2018 20 juta, untuk awal tahun 2019 30 juta. Utang akhir tahun 30 juta. Jadi untuk utang akhir tahun 2018 sama dengan 30 juta, utang akhir tahun 10 juta untuk 2019. Rata-rata piutangnya ini dari 20 juta tambah 30 juta dibagi 2, dapat 25 juta. Kemudian untuk rata-rata piutang 2019 dengan 30 juta tambah 10 juta, 40 juta dibagi 2, sama dengan 20 juta. Ya. Tingkat perputaran piutangnya sama dengan 4 kali. Ini dari penjualan kredit dibagi dengan rata-rata piutang. Untuk 2019 juga sama, 100 juta penjualan kreditnya dibagi dengan rata-rata piutang 2019 sama dengan 5 kali. Untuk rata-rata pengumpulan piutangnya sesuai dengan yang tadi disampaikan adalah dengan cara membagi hari, itu 365 hari dibagi 4 sama dengan 91. Kemudian yang ini ya dibagi dengan 5 sama dengan 73 hari. Nah, ini dapat dibandingkan dengan yang pertama batas waktu pembayaran, rata-rata periode sebelumnya, dan rata-rata perusahaan lain yang sejenis usahanya. Jadi ya, kita dengan melihat hal ini bisa membandingkan dengan rata-rata tahun-tahun 2018 sebelum 2018 berapa. Kalau misalnya lebih cepat berarti lebih baik. Ya. Dalam hal ini kita bisa lihat untuk rata-rata pengumpulan piutangnya dari 91 menjadi 73 berarti semakin bagus. Artinya semakin cepat perputaran piutangnya. Ya, jadi kita bisa melihat perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya, misalnya 5 tahun sebelum 2018. Kalau misalnya semakin cepat atau semakin pendek ya, kita juga bisa melihat bagaimana kinerja perusahaan dari sisi piutang. Atau kita juga bisa melihat dari rata-rata piutang dengan perusahaan yang sejenis. Ya, perusahaan tersebut bergerak di bidang sektor apa, kemudian lihat dengan sektor lainnya, ya, kira-kira perputaran piutangnya lebih cepat atau lebih pendek dari rata-ratanya. Ya, ini bisa menjadi indikator untuk penilaian dari sisi piutang. Nah, ini silahkan untuk latihan soal seperti ini, ya. Sepertinya sesuai dengan yang tadi digambarkan, ya. Saya yakin semuanya pada bisa, ya. Oke, selanjutnya adalah bagaimana dengan kasus analisis ekonomi penjualan tunai versus penjualan kredit. Nah, untuk tujuan analisis ekonomi ini berhubungan dengan untuk menilai ya, apakah manfaat memiliki piutang lebih besar ataukah lebih kecil dari biayanya. Bila diperkirakan bahwa manfaat lebih besar, maka secara ekonomi pemilikan piutang atau penjualan kredit tersebut dibenarkan. Jadi, kalau misalnya secara jumlah manfaatnya lebih besar dari biaya ketika menjual sisa kredit, berarti boleh untuk dilakukan penjualan kredit. Tapi sebaliknya, ya, jika value atau nilai ternyata lebih kecil, berarti tidak perlu dilanjutkan. Cukup dengan menjual secara tunai saja. Nah, ini analisis ini adalah salah satu bagian dari manajemen piutang. Masalah lainnya adalah dengan mengenai pengendalian piutang. Setiap analisis ekonomi menyangkut perbandingan antara manfaat dan pengorbanan. Sejauh manfaat diharapkan lebih besar dari pengorbanan, suatu keputusan dibenarkan secara ekonomi. Oleh karena itu,
dalam merencanakan dasar-dasar kebijakan piutang yang mempengaruhi piutang perlu diidentifikasi manfaat dan pengorbanan karena keputusan tersebut mempengaruhi nilai suatu perusahaan. Misalnya, perusahaan bordir Anita di Tasikmalaya semula melakukan penjualan secara tunai. Penjualan yang tercapai setiap tahun rata-rata sebesar 800 juta rupiah misalnya. Kemudian, perusahaan merencanakan akan menjual secara kredit dengan syaratnya N/60. Ini artinya pelanggan diberikan keleluasaan untuk menjual secara kredit pada hari maksimal sampai dengan hari ke-60. Ya. Nah, diperkirakan dengan menjual secara kredit tersebut, prediksi penjualan akan meningkat dengan omset penjualan sampai dengan 1 miliar 50 juta rupiah. Dengan profit margin yang diperoleh adalah sebesar 15%. Nah, kira-kira apakah dengan menjual secara kredit ini ya layak atau tidak? Misalnya diasumsikan ya biaya dana ini muncul 16%. Kita hitung apakah ternyata manfaat lebih besar dari pengorbanan atau sebaliknya. Jika manfaatnya lebih besar dari pengorbanan berarti layak untuk dilakukan penjualan secara kredit. Jika sebaliknya berarti tidak perlu, cukup menjual secara tunai saja. Nah, analisanya bagaimana? Dua hal yang perlu Anda hitung adalah hitung bagaimana manfaatnya dan hitung bagaimana pengorbanannya. Untuk menghitung manfaat, yaitu dengan cara tadi ya profit marginnya 15% dikali dengan selisih prediksi penjualan secara kredit 1 miliar 50 juta dengan penjualan secara cash. Totalnya 37.500.000 rupiah. Nah, untuk pengorbanan yaitu dengan cara Anda hitung rata-rata piutangnya ya dengan cara yang tadi 365 dibagi 60 hari. Ya tadi penjualan secara kredit akan kembali selama 60 hari. Maka hasilnya 6 kali per 1 tahun. Rata-rata piutangnya Anda bagi saja ya. Prediksi penjualan piutang 1 miliar 50 juta dibagi dengan 6. Hitungan yang tadi yang di awal ini. Ya, totalnya 175 juta. Kemudian dana yang diperlukan untuk membiayai dana yang diinvestasikan dalam piutang sebesar harga pokoknya adalah dengan 85% itu tadi ya, sisa dari profit margin yang 15%, ya sisanya kan 85%. 85% dikali dengan rata-rata piutangnya 175 juta, totalnya 148.750.000 rupiah. Maka biaya dana yang harus ditanggung karena memiliki tambahan piutang, tadi kan biaya dananya 16% ya. Anda hitung saja 16% dikali dengan hitungan yang dana yang pertama tadi yang dihitung. Totalnya 23.800.000 rupiah. Maka tambahan manfaat bersihnya adalah Anda selisihkan antara manfaat dengan biaya dana. Jika manfaatnya lebih besar dari biaya dana berarti layak. Artinya penjualan kredit perusahaan ini layak untuk dilanjutkan karena manfaat lebih besar dari pengorbanan. Atau selama ini hasilnya positif berarti tambahan manfaat bersihnya jelas ada dan layak untuk dijual secara kredit. Oke. Berikutnya ya, menjual secara kredit dengan diskon. Nah, ini kaitannya dengan tadi ketika secara kredit layak ya, kemudian
untuk mempercepat pengumpulan piutang, apakah layak juga dengan diskon? Misalnya lagi, contohnya ya. Berdasarkan contoh di awal, misalnya perusahaan menawarkan saat penjualan 2/20 N/60. Artinya, penjualan yang N/60 tidak berubah. Ya, diberikan kesempatan pelanggan untuk membayar sampai dengan hari ke-60. Namun, misalnya, untuk mempercepat pengumpulan piutang, perusahaan menawarkan lagi apabila si pelanggan tersebut membayar maksimal sampai hari ke-20, dia akan mendapatkan diskon 2%. Nah, apakah dengan penjualan seperti ini, dengan diskon ini, perusahaan tidak akan rugi? Kita coba ya. Ini asumsinya 50% akan memanfaatkan diskon dan sisanya akan membayar pada hari ke-60. Jadi, dengan adanya syarat penjualan seperti ini, opsi bagi pelanggan ada dua. Ya, pelanggan mendapatkan manfaat 2% dari term ini, atau pelanggan ya dapat menerima manfaat tetap dapat menjual secara kredit sampai dengan hari ke-60. Namun tidak akan mendapatkan diskon apapun. Nah, kira-kira bagi perusahaan ya, apakah perusahaan layak atau tidak menjual secara kredit seperti ini dengan diskon seperti ini? Ya. Kita lihat. Nah, seperti biasa, kita hitung manfaat dan pengorbanan. Untuk manfaatnya, tambahan keuntungannya tadi, profit marginnya tetap 15% dikali dengan selisih antara prediksi penjualan secara kredit dengan penjualan tunai. Sama dengan yang tadi ya, Rp37.500.000. Pengorbanannya juga sama. Namun, untuk pengorbanan kita hitung secara 50-50, tadi kan prediksi 50% akan memanfaatkan term ini, memanfaatkan 2% dengan membayar di hari ke-20 maksimal. 50% kali 20, 50% kali 60, sama dengan 40 hari. Ya, mudah-mudahan Anda bisa mengerti maksud dari pengorbanan dalam pengumpulan piutang ini. Ya, jadi tadi diprediksikan kalau 50% ya, pelanggan memanfaatkan perusahaan menjual secara kredit dengan 2/20, artinya 50% akan kembali di hari ke-20. Dan 50% sisanya berarti pelanggan tidak memanfaatkan diskon ini. Berarti kembali di hari ke-60. Maka periode pengumpulan piutangnya ketika dijumlahkan 40 hari. Perputaran piutangnya Anda bagi saja 365 dibagi 40 sama dengan 9 kali. Untuk rata-rata piutangnya seperti tadi ya, 1.050.000.000 dibagi 9 kali yang ini. Maka hasilnya Rp116.666.600. Kemudian dana yang dibutuhkan tadi selisihnya kan profit margin 15%, berarti dana yang dibutuhkannya sisanya 85% dikali yang ini. Totalnya Rp99.166.000. Maka jumlah pengorbanan yang muncul adalah munculnya biaya modal dengan 16% kali 99 juta yang ini ya, sama dengan 15 juta sekian. Dan ketika pelanggan memanfaatkan diskon, yaitu dengan syarat 2% kali 10% kali 1.050.000.000 prediksi penjualan kredit sama dengan ini. Ketika dijumlahkan sama dengan 26 juta, apakah masih lebih besar? Kalau hasilnya positif atau ternyata manfaat lebih besar dari pengorbanan, berarti diskon layak dilakukan. Jadi tidak hanya menjual secara kredit saja, perusahaan juga bisa menjual secara diskon. Ya. Nah, itu yang bisa diberikan untuk sesi ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Ya. Untuk latihannya ini Anda bisa mencoba melatih ya sendiri untuk menyelesaikan kasus
PT Royal misalnya seperti ini kasusnya, ya. Bagaimana mengidentifikasi dan menganalisis ketika perusahaan menjual secara kredit dan ketika perusahaan menjual secara kredit dengan diskon. Mudah-mudahan bermanfaat untuk materi ini, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.